mendengarkan podcast ini. Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudaraku sekalian, Alkitab yang kita miliki ini sungguh-sungguh luar biasa. Alkitab kita itu saudaraku sungguh-sungguh luar biasa. Tetapi sebenarnya tidak mudah untuk dimengerti isinya. Ditulis sejak tahun 1440 sebelum Masehi sampai sekitar tahun 100 Masehi. Jadi kira-kira 1500 tahun, satu rentang waktu yang panjang untuk prosesnya Alkitab kita. Bukan seketika Tuhan menurunkan seonggok buku, glek, enggak. Lewat proses yang sangat panjang. Dan orang-orang yang menulis Alkitab itu rata-rata orang cerdas, berpendidikan, cerdik cendekiawan. Sebab kalau Allah cerdas, penulis firman-Nya juga harus mengimbangi. Bukan orang yang tidak bisa baca tulis, lalu bisa membuat satu kitab suci. Tidak mungkin. Ditulis oleh sekitar 40 orang dalam rentang waktu 1500 tahun, saudara. Alkitab kita terdiri dari Alkitab dari Perjanjian Lama. Ini buku petunjuk untuk orang Yahudi, Israel. Jadi Perjanjian Lama itu bukan kitab suci orang Kristen, tapi kitab sucinya orang Israel atau agama Yahudi atau Judaism. Ini saudaraku. Perjanjian Baru ini buku petunjuk atau manual book bagi orang percaya. Kita tidak boleh mengalaskan gaya hidup kita pada kitab Perjanjian Lama. Dari Perjanjian Lama kita menemukan kebenaran-kebenaran untuk memahami Perjanjian Baru. Jadi Perjanjian Lama ini menjadi landasan, bridging, jembatan untuk memahami pusat pusaran kebenaran atau epicentrum kebenaran, yaitu Perjanjian Baru. Walaupun tentu banyak kisah-kisah luar biasa di Perjanjian Lama yang bisa kita ambil hikmah dan pelajaran rohaninya. Tetapi standar hidup moral kerohanian kita itu berpijak pada apa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru ada Injil. Injil. Kita tahu Injil artinya kabar baik. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu Injil, saudaraku. Tetapi masalahnya kemudian muncul. Injil itu, saudaraku, juga Perjanjian Lama, kitab yang berpotensi untuk ditafsirkan suka-suka atau multitafsir. Jadi orang bisa menafsirkan suka-suka. Pendeta A bisa menafsirkan demikian, pendeta B bisa menafsirkan begitu. Padahal ini buku petunjuk. Betapa berbahayanya kalau salah memahami. Nah, orang-orang Kristen yang masih, maksud saya yang tidak mengerti kebenaran, tidak cerdas, sering mengambil ayat-ayat Perjanjian Lama sebagai buku petunjuk untuk hidup umat Perjanjian Baru secara harafiah. Seakan-akan kita ini memiliki standar moral seperti umat Perjanjian Lama.
Ini keliru. Khususnya gereja-gereja yang atau saudara-saudara kita yang orientasi berpikirnya pada berkat jasmani, pemenuhan kebutuhan jasmani cocok. Karena orang-orang Yahudi memang orientasi berpikirnya makan dan minum, atau susu dan madu, dan tanah Kanaan duniawi. Mereka pikir Alkitab loh, firman Tuhan. Tapi jangan lupa ini jadi landasan sebenarnya. Ini bridgingnya, sedangkan yang menjadi epicentrumnya itu perjanjian baru. Tapi memahami Injil yang adalah isi perjanjian baru tidak mudah, multitafsir. Jadi kalau sampai salah mengajar, bahaya sekali, saudara. Bayangkan kalau orang tidak tahu bagaimana mengoperasikan mobil, lalu bahan bakarnya diisi kopi. Wah, kok nggak jalan? Wah, barangkali air laut, diisi lagi air laut. Orang yang tidak tahu mengendarai mobil-mobil baru ini kan juga bingung. Mana nih lubang kuncinya? Kok nggak ada lubangnya? Lubang hidung ada, lubang kunci nggak ada, lubang kunci. Caranya bukan begitu. Ini tombol dipencet, rem dipencet, tombol dipencet, gitu. Jadi dia bisa nggak jalan tuh mobil. Pencet. Nggak bisa. Pencet rem, baru gitu. Lihat manual booknya. Tapi Injil ini multitafsir. Bisa ditafsirkan kemana-mana. Berat kan, saudara? Repot kan? Kalau perjanjian lama jadi manual bukunya orang Yahudi tidak terlalu sulit. Karena itu berbentuk syariat, hukum-hukum yang penafsirannya gampang. Gampang, namanya hukum. Seperti hukum-hukum yang kita kenal di banyak agama itu kan gampang. Ini halal, ini haram, tidak boleh punya ini, tidak boleh punya itu, tidak boleh bikin ini, tidak boleh bikin itu. Easy to know dan easy to do. Tapi kalau Injil seperti cerita-cerita, lalu Tuhan berkata, kalau kamu mengasihi nyawamu, kamu kehilangan nyawa. Artinya apa? Ya udah ditafsirkan suka-suka. Tetapi Tuhan itu maha cerdas. Ada kunci rahasia mengerti Injil dengan benar. Kita baca yuk, Yohanes. Injil Yohanes di dalam pasal yang terakhir dan ayat terakhir kedua dari belakang. Jarang ayat ini dikhotbahkan. Seumur hidup saya belum pernah mendengar orang khotbah. Seingat saya loh. Yohanes pasal yang terakhir, ayat yang kedua dan kedua terakhir, lalu yang paling akhir. Demikian firman Tuhan. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Ternyata selain Injil ada banyak lagi yang dilakukan Tuhan. Tentu yang dilakukan artinya semua yang diajarkan. Sebab tindakan-tindakan Tuhan itu memuat nasihat dan ajaran. Masih banyak yang dilakukan. Tapi jika semuanya itu harus dituliskan satu persatu atau secara detail, maka agaknya dunia ini tidak akan dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Lebay dong. Dulu saya terus terang melihat ayat ini lebay. Mosok. Tapi cuman gak berani ngelawan Alkitab. Sekarang saya setuju ini benar. Mengapa? Karena Tuhan Yesus itu hikmat sendiri. Yang unlimited. I am the truth. Jadi kalau semua hikmat, semua marifat yang Tuhan Yesus miliki harus ditulis, tadi harus dituliskan, tidak cukup. Karena tidak terbatas. Amin, saudara.
Amin. Ayat 24 coba kita perhatikan, saudaraku. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, Ya. dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Itu Yohanes. Ada berapa murid Tuhan Yesus? 12. Satu berkhianat, lalu digantikan. Kalau 12 yang menulis, termasuk Yudas, seandainya nggak keburu mati, ada 12 Injil. Seandainya orang-orang di sekitarnya, termasuk ibu Yesus, Yusuf, saudara-saudaranya, tetangga kanan kiri, juga nulis apa yang dialaminya dan didengar mengenai Tuhan Yesus, ada ratusan ribuan Injil. Dan memang kenyataannya ada Injil-Injil seperti Injil Thomas, Injil Barnabas, itu semua sesat dan tidak boleh menjadi landasan kita. Kok cuma 4 Injil? Nah, ini masalahnya, jadi multitafsir. Orang bisa suka-suka menafsirkan. Tetapi Alkitab tadi menunjuk sebenarnya bukan hanya ini. Kalau semua harus dituliskan, nggak cukup. Saya kasih kode X. Lalu Tuhan berkata, aku akan memberikan Roh Kudus yang akan mengajarkan kamu, menuntun kamu kepada segala kebenaran. Jadi tanpa Roh Kudus tidak mungkin Injil dimengerti. Tidak mungkin. Sebab Injil itu tulisannya seperti dongeng anak-anak begitu. Tapi jangan main-main. Ini yang mengucapkan sumber bahkan hikmat itu sendiri loh. Nah, ini Roh Kudus akan menolong. Lalu kamu mau nggak yang X ini? Sebab kalau semua ditulis nggak cukup, itu buku di dunia ini. Banyak hal, terutama yang bersifat batiniah, tidak bisa ditulis, nggak cukup. Itulah sebabnya saudaraku sekalian, harus ada Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun. Masalahnya lagi saudaraku, semua juga ngomong kok Roh Kudus pimpin, Roh Kudus pimpin. Kok semua punya Roh Kudus tapi beda tafsirannya. Betul nggak? Ya Pak, itu kan memperkaya. Oh enggak, ada yang benturan juga. Semua juga bilang Roh Kudus. Nah, kita harus mengerti saudara. Ternyata untuk mengerti Injil itu mahal harganya. Lukas 16:11. Untuk mengerti Injil itu, yang pertama ini, baca. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ya, ada 2 saudaraku. Tidak cinta dunia. Ini harga mati. Ini harga mati. Kalau orang masih berharap dunia dapat membahagiakan, Anda tidak akan mengerti Injil. Tapi itu pendeta khotbah kok Pak, biar dia cinta dunia. Saya jawab nanti. Saya jawab, sekarang belum. Yang kedua, Matius 5 ayat 8. Suci akan melihat hurau. Akan melihat Allah itu to attain to a true knowledge of God. Memahami kebenaran Tuhan. Ayo baca Matius 5:8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. 2 hal ini kalau saudara tidak pahami, tidak lakukan, sampai mati Anda tidak pernah mengerti Injil. Mengerti di sini maksudnya mengerti dari pengalaman, ya. Anda hanya punya rumusan-rumusan dan definisi-definisi. Banyak orang Kristen itu Kristen definisi, Kristen rumusan. Misalnya saudara punya definisi apa?
Allah itu baik. Betul nggak? Definisi kan? Lalu pendeta akan khotbah, baiknya itu begini. Pendeta yang lain, baiknya itu begitu. Macam-macam. Tinggal bagaimana perspektif masing-masing pendeta itu. Nah sekarang yang lebih laku, Allah itu baik karena memberkati usahamu, anakmu sukses, kamu punya rumah, punya kendaraan, semua running well. Ini kalau baiknya model begini ya, orang Kristen abad mula-mula sampai abad ketiga bukan Kristen. Karena Allah nggak baik. Allah jahat. Mereka miskin, teraniaya, terbuang dari masyarakat, kehilangan keluarga. Nah itu beda dong Pak. Oh enggak boleh begitu, karena kebenaran itu harus bisa dikenakan dalam segala situasi. Tidak boleh untuk situasi tertentu, itu bukan kebenaran. Masa-masa aniaya, kebaikan Allah tidak bisa diukur dengan berkat. Tapi kebaikan Tuhan ukurannya ini satu, dia mati di kayu salib, semua sama, amin. 2, dia memberikan Roh Kudus, amin. 3, dia memberikan kebenaran Injil yang mengubah manusia. 4, melalui segala hal dia menyempurnakan kita. Oh, kapan aja ini bisa diterima? Angkat tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Amin, saudaraku. Ini dia saudaraku. Ini kebenaran. Kalau seorang wanita berkata, aku menerima engkau sebagai suamiku. So terima belum? Itu baru rumusan sebenarnya. Baru sebuah kredo atau pengakuan. Apakah dia menerima suaminya tergantung hidup tiap harinya nanti. Ketika hidup bersama, suaminya banyak duit, dan sekali-kali juga punya duit. Gimana? Waktu suaminya marah-marah, lagi sewot-sewot, karena punya masalah di pekerjaan yang tidak selesai, bisa. Ternyata dia pintar nyanyi, bukan hanya pada waktu bangun, tidur pun nyanyi kenceng. Oh, terima enggak? Nah, mudah pria berkata, aku menerima engkau sebagai istriku. Itu masih rumusan atau definisi. Nanti hidup tiap harinya waktu hormon istri lagi tidak stabil, hormonnya entah ada apa, marah-marah. Yang tadinya slim and beautiful sekarang mulai seperti itu. Itu baru nampak. Aku terima Yesus, terima apa? Rumusan. Bahkan ya Bapak Ibu, saya baru mengerti artinya kelahiran baru dari pengalaman. Kalau dulu kan sudah terima Yesus, dibaptis, lahir baru, itu rumusan, definisi. Merasa sudah lahir baru, merasa dari apa yang diyakini. Banyak orang merasa dari apa yang dia yakini, mestinya merasa dari apa yang dia alami. Ketika kita mengalami kelahiran baru, itu beda Pak. Kita merasa, aduh, aku lahir baru sekarang. Setelah jadi pendeta sekian puluh tahun baru saya merasa itu. Aku lahir baru ini. Terasa langit terbuka. Kita mulai merasa dunia bukan rumahku. Kita lihat keindahan dunia. Kita tidak berhasrat lagi. Kalau aku pakai pakaian bagus, aku pantas. Bukan karena dinilai wah. Itu nggak bisa diajar kalau orang tidak mengalami. Orang yang lahir baru itu lihat dosa itu jijik. Walaupun mungkin masih bisa salah. Tapi tidak ada niatan untuk mau berbuat dosa. Nah ini kalau orang sungguh-sungguh mengerti Injil yang benar, itu harus tidak cinta dunia. Harus tidak ada niat sedikit pun untuk menyakiti hati Tuhan. Baru sudah merasa merdeka di situ. Tidak cinta dunia artinya tidak mengharapkan dunia membuat Anda bahagia. Apapun tidak akan membahagiakan aku kecuali Tuhan. Jadi saudara tidak akan serakah dan mengingini ini, mengingini itu lagi. Sama sekali tidak. Tidak jadi miskin loh. Ini standarnya bro.
standar Kristen yang benar itu begini. Kalau kamu mengingini dunia, kamu tidak bisa memiliki aku. Anda jangan pikir kalau kita sudah berprinsip demikian jadi miskin. Oh tidak, kita harus kerja keras. Kita harus memenuhi segala kebutuhan keluarga kita dan mengawal pekerjaan Tuhan. Harus. Itu dunia kita satu-satunya, saudaraku. Ingat ya, keluarga itu tidak penting. Bisnis itu tidak penting. Makan minum itu tidak penting, kesehatan itu tidak penting. Yang penting hanya Tuhan. Karena Tuhan penting, aku harus sehat. Karena Tuhan penting, rumah tanggaku harus utuh. Karena Tuhan penting, aku harus punya bisnis, usaha yang baik. Karena Tuhan penting, aku harus berkarir sukses. Semua juga harus Tuhan muaranya. Nah, orang begini tidak akan dikuasai dunia, saudara. Untuk mengerti Injil itu harus begini. Jangan jadi Kristen definitif. Saya itu jadi pendeta definitif itu sudah puluhan tahun. Baru sekarang saja bertobat, saudaraku. Jangan main-main ya. Semua pengurus aktivis Anda itu mungkin juga masih definitif. Tapi tidak apa-apa, you percaya saya ya. Terus bersama saya, nanti Anda akan mengerti. Mengerti bukan dari apa yang you yakini, mengerti dari apa yang you alami. Allah itu baik. Baik yang bagaimana? Nah, saya di sini memberikan rumusan-rumusan. Saya memberikan definisi-definisi. Adapun rumusan definisi jadi kehidupan yang saudara alami, urusan saudara dengan Tuhan tiap saat. Aku tidak berdaya, aku tidak sanggup, aku tidak mampu apa-apa di sini. Jadi saya membantu saudara cuma 0,5% dari 100% atau cuma 1% atau 2%. Selebihnya saudara dengan Tuhan. Sekarang bayangkan kalau Anda datang ke gereja, setelah itu pulang. Yang dikhotbahkan tidak benar lagi. Saudara itu nggak beda dengan orang kafir. Cuman bedanya mereka tidak punya Yesus, Anda punya Yesus. Tapi kualitas hidup saudara tidak beda. Bahkan tidak jarang orang Kristen lebih rusak. Coba cara Anda menghadapi bawahan, atasan, pembantu rumah tangga, sopir, gimana? Memanusiakan mereka. Bagaimana saudara menanggapi keadaan dunia yang genting ini? Oh, mungkin Anda juga nggak tahu dunia ini genting. Karena Anda sibuk dengan urusan saudara sendiri. Kalau saya memberikan firman, ini firman yang benar ya, firman yang benar ya, itu masih mentah. Daging mentah, yuk makan jadi racun, betul nggak? Bisa mati kan, bisa rusak maksudnya, bisa sakit. Apalagi bukan daging, entah apa gitu, kasih mati. Cuman matinya nggak langsung plek. Itu di kekekalan nanti baru ketahuan matinya. Ya memang di dunia kalau yang dikonsum itu salah juga udah kelihatan. Minum air putih sebotol dengan minuman keras beralkohol 40% sebotol beda. Sebotol glek-glek. Saya bisa minum 500 atau bahkan 700 itu berapa yang gede itu glek-glek bisa. Botol bisa 1,5. Botol kecil itu. Glek-glek. Kalau pagi itu minum. Malam mau tidur juga minum. Kalau malam suka terganggu tidurnya ya. Tapi minum banyak itu bagus. Kalau minum air putih sebotol, Pak. Kalau minuman beralkohol sebotol. Beda kan? Beda. Saudara mendengar Injil yang benar atau mendengar Injil yang salah? Beda. Injil yang salah you celeng. Pikiranmu masih dunia. Biar you punya definisi rumusan, oh Tuhan begini begono, you masih celeng. You belum anggota keluarga kerajaan Allah. Kalau anak Allah nggak begitu, the world is not my home. Itu baru. Jadi kalau saya jujur ngomong, Anda nggak tersinggung ya? Betul? Sebagian kecil saudara yang lahir baru. Tapi bukan berarti Anda masuk neraka. You hanya menjadi anggota masyarakat kerajaan surga, tapi bukan anggota keluarga Allah. Dan tidak bisa dimuliakan bersama Yesus. Tepuk tangan untuk kebenaran ini. Tepuk tangan dengan sendu ini yang ini, nggak apa-apa deh.
Ya harus saya kasih tahu. Udah ke gereja, udah bertobat, udah lahir baru. Dia sudah hidup baru loh. Dulu dia main perempuan, sekarang enggak. Ya, kalau cuma tidak main perempuan mah belum lahir baru, bro. Tapi dia plus jadi pendeta, jadi aktivis, tidak bengek. Enggak. Lahir baru itu nanti akan bermental Allah, berwatak Tuhan. Saya kasih tahu ya saudara, saya sudah sering berkali-kali ngomong, udah sering berkata. Saya kalau sudah tahu kebenaran ini 10 tahun yang lalu, saya akan merubah banyak orang. Sekarang saja baru sangat signifikan merubah. Itu pun yang saya rubah bukan jemaat. Ini loh, aktivis sekitar saya ini loh. Dia harus lihat hidup saya baru, oh begini ya anak Allah. Saudara kan cuma lihat saya di mimbar. Tetapi dengan saya mengalami kebenaran, saya dapat banyak tambahan. Lalu khutbah saya pasti akan menjurus terus kepada penyempurnaan. Dan pengalaman-pengalaman yang Anda tidak temukan di buku lain. Sebab itu di buku yang X tadi. Saya serius. Bukan mau dipuji. Bukan mau dibanggakan. Kalau Anda berkata, mau dipuji. Kau jangan lihat muka aku lagi. Aku tidak peduli kau siapa. Saya cuma mau you bertobat seperti saya bertobat. Mana ada pendeta yang berkata, rasanya sekarang saya baru lahir baru. Kalau itu memang benar, kenapa? Kok malu? Memang ada proses. Jadi mindset saudara dari rumusan-rumusan definisi-definisi itu diubah. Oke? Dengan diubah, Anda tiap hari mesti ketemu Tuhan. Doa 30 menit. Mendengarkan CD khotbah, lewat semua peristiwa Anda teliti, bagian mana hidupku yang diubah Tuhan. Baru saudara berubah. Jika saudara berubah, lingkunganmu pun berubah. Seperti hangatnya panas. Sebenarnya cuma begitu merubah orang. Jadi saya cuma merubah definisi saudara. Tapi yang betul-betul saya ubah itu harus orang dekat saya. Kecuali mereka tidak mau berubah. Oke, saya ulangi. Hidup kita harus diubah. Baru saudara bisa menggambar wajah Tuhan dalam hidup saudara. Kalau saya suruh orang, tolong gambar ayam. Pasti dia punya gambar yang mirip-mirip. Ada yang begini, yang lain begini. Macam-macam. Sekarang saya kasih spidol, coba gambar setan. Tadi itu saya suruh orang juga tuh. Dia bengong, ya nggak jelas. Akhirnya dia gambar bulat. Itu setannya menurut dia. Dia gambar setan begini, saudara. Tadi itu saya lihat. Dia gambar setan begini. Saya bilang itu bukan setan. Itu cumi. Saya suruh orang gambar setan, tidak ada yang sama. Ada yang tengkorak, ada yang Casper bukan setan, apa setan? Ghost. Sekarang setan itu gak susah digambar, betul gak? Apalagi coba gambar Tuhan. Lebih gak bisa, coba gambar Tuhan. Paling gambar salib, betul gak? Pusing orang gambar Tuhan. Setan gak bisa digambar kan? Bisa dirasakan gak? Bisa dirasakan gak? Bisa. Ada naik mobil, terus ada motor, shit, kaget, dia shit berhenti, dia nengok. Loh, yang salah dia, yang ngomel dia. Setan, tuh setan. Bisa dirasa setan. Betul nggak? Betul nggak? Setan itu bisa dirasa. Pernah sudah dirasa setan? Pasti pernah. Setan bisa digambar? Dirasa? Bisa. Kalau ketemu orang di jalan, dia kasih kita jalan. Silakan dulu. Kita bilang, enggak, yo dulu. Dia bilang, enggak apa-apa, lewat dulu aja deh. Baik ya orang. Enggak bilang, Tuhan. Betul enggak? Baik ya. Tapi kalau ketemu dia tiap hari, dia nolong, ternyata dia jujur segala macam. Ajaib orang ini. Bukan baik, tapi ajaib orang ini. Anak Tuhan. Siapa yang tahu saya anak Tuhan? Kan orang dekat saya, bro. Paling dari jauh orang, Pak Eras baik, betul nggak?
Yang dibutuhkan bukan baik loh, tetapi anak Tuhan. Gambarlah wajah Tuhan dalam kelakuan. Sekarang kalau misalnya ada orang pedalaman Eskimo yang tidak pernah nonton TV, tidak pernah bergaul, ini sudah saya beritahu kepada saudara. Lalu saya berkata kepadanya, dia nggak pernah lihat ayam. Ini ayam. Percaya nggak dia? Bisa percaya, bisa tidak. Tapi bisa percaya. Dilihat dari figur saudara, oh orang baik ini atau apa, percaya ini ayam. Bisa dibohongi. Sekarang Tuhan tidak kelihatan, betul nggak? Mantan dukun, mantan artis, mantan pengusaha, udah kayak kenal Tuhan, khotbah castus, jemaat mana? Amin, amin. Yakin tuh Tuhan yang didefinisikan? Sering tidak. Bukan saya tidak boleh mantan artis, mantan dukun khotbah. Yuk belajar yang benar. Dan alami Tuhanmu. Supaya yang X tadi, Tuhan beritahukan. Karena kalau cuma 4 Injil, multitafsir. Makanya seorang pembicara harus cerdas. Isi Alkitabnya, latar belakangnya, bahasa aslinya. Ini kapan ditulis, untuk siapa, dalam konteks apa. Mutlak. Nggak boleh cuman comot lalu diartikan suka-suka sendiri. Gambarlah wajah Tuhan. Jangan jadi Kristen yang definitif, Kristen yang rumusan. Kristen rumusan, Kristen definitif. Itu aku. Sekarang aku bertobat. Aku lagi berubah terus dan ngajak-ngajak saudara untuk berubah. Makanya saya bilang, yuk percaya saya. Duduk di sini, you dengerin saya, ikutin saya. Bukan saya mau dipercaya, saya cuma ingin menyelamatkan you. Hei, kita semua juga mau belajar benar, bro. Bukan nggak mau benar, kita mau benar. Kita juga takut masuk neraka. Kira-kira kalau saya mau hidup suka-suka malah bisa ngomong begini nih, hah? Amin. Aku juga mau jadi teladan. Kalau aku salah, aku minta maaf. Karena aku belum jadi malaikat kudus. Tapi gak mau jadi malaikat jahat. Kalau aku salah, aku akan apologize. Terus aku mau belajar baik. Iyalah. Nah sekarang saya tanya. Saudara lebih sering disebut, wah ini baik, atau setan. Anda tahu gak jawab pertanyaan saya ini? Kok seperti gak tahu maksudnya? Sudah mendapat julukan anak Tuhan? Belum. Maka jangan puas. Haus dan laparlah akan kebenaran. Baik saudara, baik saya. Ini masih belum selesai. Beta juga belum selesai. Kita harus belajar terus. Jangan puas dengan apa yang telah kita capai, bro. Dan kalau ada hari-hari yang lain, ada CD khotbah, kejar. Supaya definisi-definisi rumusan-rumusan kebenaranmu lengkap, memadai. Kenapa? Kalau bangunannya sudah cukup, Anda akan dipaksa berubah. Saya ini sebenarnya benar juga dipaksa. Dipaksa oleh apa yang saya ajarkan. Loh, kalau saya mengajarkan khotbah-khotbah kayak dulu, satu pihak saya khotbah, pihak yang lain saya punya banyak hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Tapi dengan belajar kebenaran, saya dikejar kebenaran itu, saudaraku. Lalu timbul kehausan. Kebenaran-kebenaran ini mengubah. Saudara jangan banyak mulut. Wah, teologi ya, Tuhan tuh begini begitu. Hai, alami Tuhanmu. Jangan cuma punya rumusan atau definisi. Rumusan definisi bisa kamu tangkap dari khotbah, tangkap dari buku, tangkap dari seminar. Tetapi yang Tuhan kehendaki, Anda menangkap dari Tuhan sendiri. Jadi Bapak Ibu ingat, saudara kalau hanya ke gereja dengar khotbah saya, aduh Pak, Bu, nothing. Daging mentah. Daging,
tapi mentah. Apalagi yang bukan daging, rusak, saudara. Paham ya Bapak Ibu? Halo? Urusan saudara hari-hari sekarang hanyalah Tuhan. Kapan kita kerja, Pak? Kerja buat Tuhan. Kapan kita berumah tangga? Berumah tangga untuk Tuhan. Jangan sampai Anda mengalami ini. Apa ini? Apa ini? Coba di center yang jelas. Jangan Anda mengalami lewat 9 bulan. Ibu-ibu tahu 9 bulan dong? Bapak juga tahu. Apa itu? Kehamilan. Loh, lewat 9 bulan. Jadi 12, jadi 12 bulan, 13 bulan. Anak nggak lahir, anak mati, ibunya mati. Kalau udah keburu rusak, you nggak pernah lahir baru. Itu masalah. Saya sudah ketemu orang-orang yang gak lahir baru itu. Aduh, tua-tua sombongnya. Nah, kita kan orang muda ya Om. Dia bilang ini, aku ini sudah tua. Dari kecil Om ini sudah baca Alkitab. Kamu belum lahir, aku udah baca Alkitab. Waduh, ya Om. Om ini ya, kamu tahu ya. Udah hidup 3 zaman sampai 4 zaman. Oh gitu ya Om. Zaman Belanda, zaman Jepang, zaman Republik. Sombong ini Om. Udah jangan ngajarin Om. Om udah banyak makan asam garam hidup sampai darah tinggi. Kalau begitu saya nggak khotbah lagi. Ya Om. Baik Om. Baik Om. Capek ngurusin begini. Kita ngomong sepatah dia buat 2 patah Pak. Susah dia. Ternyata begitu ada nona-nona lewat. Siapa itu? Lah Om, ini Om 4 zaman. Om 4 zaman. Om zaman edan. Ya Om. Satu, yang kedua yang sampai lewat ya, orang kaya. Saya sudah lihat orang kaya yang tidak akan pernah selamat lahir baru. Sombong, pinter ngomong tentang Tuhan. You gak akan pernah selamat. You punya definisi. Saya gak yakin hidupmu meneduhkan orang lain tiap hari. Kalau ketemu kita ya sopan, ya ngomong, tapi kita teropong. Enggak. Pelayan restoran salah aja. Setan kamu. Gak pantas, ini gak kelas lawan dia. Waduh ngomongnya saudaraku. Makanya kalau ada orang-orang kaya ini jangan sombong. Saya tenang Pak. Pak Eras butuh dana berapa? Tolong dicek. Rehoboth nggak terima sumbangan. Nggak. Tapi Rehoboth terima pengembalian. Sumbangan dengan pengembalian beda loh. Kalau saya pinjam uang dari Pak Yosua, saya kembalikan lagi, itu bukan memberi loh, mengembalikan. Saudara diubah dulu otakmu, ke hidupmu, sampai sadar, everything you have belongs to God, you milik Tuhan, you baru memberikan persembahan. Berapapun, enggak pun enggak masalah. Jangan, butuh berapa ya Pak? Kurang ajar kamu. Bukan saya ngomong ini mau melukai orang kaya. Yang terluka itu pasti orang yang merasa kaya. Padahal you tidak punya apa-apa. Buktinya apa? Tunggu. Aku menikmati apa yang akan aku peroleh. Tapi kau menikmati apa yang kamu akan tinggalkan. Loh, amin saudara. Makanya kita tidak boleh duniawi. Pokoknya kita selon buat Tuhan. Karena kita juga udah nothing tulus. Emangnya seneng, punya gereja besar. Dulu, sekarang enggak. Sekarang banyak begini, lalu yang lahir baru cuma 6 orang. Apa enggak rugi kita? Coto. Tahu coto? Rugi kita, saudaraku. Makanya Bapak Ibu bukan kita nyakitin. Bapak Ibu sekaya apapun, you itu miskin tanpa Tuhan. Sebenarnya orang kaya itu satu. Orang yang rela tidak punya apa-apa, dia orang paling kaya. Demi Tuhan Yesus,
Orang kaya adalah orang yang rela tidak memiliki apapun. Sebab orang yang rela tidak memiliki apapun memiliki Tuhan. Dalam konteks Kristen loh. Kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tidak dapat jadi muridku. Kamu tidak layak bagiku. Makanya orang-orang Kristen definitif tadi, rumusan-rumusan itu, dia nggak akan bisa mengerti kebenaran. Dia cuma punya ilmu tentang kebenaran. Makanya kita nggak mau debat. Wah, jauh saya ngajak debat-debat begitu. Nah, masalahnya hari ini, saudaraku, makin hari itu makin rusak. Aduh, dunia makin rusak. Sampai lewat 9 bulan ini, anak-anak kecil aja udah rusak. Nah, maaf ya Bapak Ibu, jangan-jangan Bapak Ibu ini ada yang sudah stadium 9 bulan. Lewat? Enggak lewat Pak. Masih di sini masih ada potensi. Jangan sampai lewat. Tuhan itu Maha Agung, Maha Mulia. Itu tidak bisa diberi barang murah. Anda harus berpikir begini. Perhatikan, harus berpikir begini. Sebaik apapun perbuatanku, sesuci apapun, belum memenuhi apa yang Tuhan inginkan. 2, sehebat apapun pengorbananku, belum bisa membalas pengorbanannya. Jadi kita tidak akan pernah berhenti berubah, makin suci, makin membela Tuhan tanpa batas. Bapak Ibu jangan sibuk ngurusin macam-macam. Setan hari ini itu kan prinsipnya ini Pak. Prinsipnya setan itu kan ini Pak. Ini prinsipnya setan ya. ABT, asal bukan Tuhan. Kau boleh sibuk macam-macam asal bukan Tuhan yang menyibukkan kamu. Orang yang main bola, wah bola terus, wah sekali tendang 10 miliar. Penghasilannya bisa ratusan miliar. Betul nggak? Pemain bola. Dari pagi sampai sore bola. Dari muda sampai tua dia bola. Setelah berhenti bermain bola jadi pelatih, pokoknya bola. Tuhan nggak diingat. Pokoknya penting asal bukan Tuhan. Masalahnya orang yang nonton pun juga begitu. Bola lagi. Asal bukan Tuhan. Kalau ibu-ibu arisan, tas, macam-macam. Tahu nggak? Ini taktik setan. Orang dibuat sibuk. Tiba-tiba udah sore capek, malam tidur. Besok pagi lagi sibuk lagi. Saya ingatkan Bapak Ibu, bertobatlah. Sediakan waktu ketemu Tuhan 30 menit. Dengarkan CD khotbah. Kalau saudara percaya saya karena ada di sini, dengarkan CD khotbah saya. Saya nggak percaya Pak, yuk cari pendeta lain. Dengarkan dia. Jangan di sini juga dengar saya. Di luar juga nggak punya pendeta, kan kacau atau nggak jelas. Tapi kalau saudara ada di sini, waduh ini tempat yang tepat untuk saudara. Sudah jarang ada gereja model begini nih. Yang dipikirkan bagaimana sempurna, bagaimana tidak mencintai dunia, kerja keras bertanggung jawab. Ini indah sekali saudaraku. Setan itu buat orang sibuk. Kalau anak muda gadget, terus nanti hobi apa, hobi ini. Pokoknya asal bukan Tuhan. Begitu umur 25, 30, 35, nggak bisa diubah lagi. Zaman kita dulu Pak umur 25 masih bisa diubah. Sekarang umur 20 tahun udah rusak. Dan terutama Bapak Ibu, tekunlah, jangan menunda. Amin.